Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Teguh Mustalif dan kali ini kita akan melakukan pembahasan atau pelajaran mengenai bioinformatics. Jadi kali ini kita akan melakukan analisa bioinformatics uh, mengenai predicting blood group using genetic logic atau melakukan prediksi golongan darah menggunakan logika genetika ya teman-teman. Sebelumnya kita harus memahami dulu dong apa itu bioinformatics. Jadi, bioinformatics uses computational technique to analyze and interpret biological data such as DNA, RNA, and proteins. Jadi, teman-teman bioinformatika adalah bidang yang berkaitan dengan penerapan teknik komputasi dalam analisis dan interpretasi data biologis. Dalam era genetika dan biologi molekuler modern, ada kebutuhan untuk alat dan pendekatan yang efisien untuk memahami kompleksitas struktur DNA, RNA, dan protein yang mana dengan munculnya perangkat lunak algoritma khusus ini, peneliti dapat mengurai dan menganalisis sekuens genetik dengan cara yang lebih terstruktur dan juga sangat mendalam. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ada beberapa poin penting nih yang harus dipahami pada bioinformatika pada golongan darah ini ya. Gitu. Jadi pertama ada main objektif atau tujuan utama. Tujuan utama dari bioinformatika adalah untuk memahami fenomena biologis melalui analisis data biologis menggunakan pendekatan komputasi. Ini bisa termasuk pemahaman tentang struktur dan fungsi molekul biologis, evolusi genetik, serta dinamika sistem biologis. Kemudian ada biological data atau data biologisnya ya. Jadi bioinformatika ini pasti berurusan dengan berbagai jenis data biologis seperti sekuens DNA, RNA, dan protein, struktur protein, dan banyak lagi teknik dan alat. Dalam bioinformatika nih, teknik dan tools, berbagai teknik komputasi dan algoritma digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasi data biologis. Contoh alat meliputi perangkat lunak untuk penyusunan sekuens, prediksi struktur protein, analisis ekspresi gen, serta visualisasi data biologis, teman-teman. Yang keempat, ada wide application atau aplikasi luasnya. Bioinformatika ini memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Jadi bisa juga termasuk genomika, ada proteomika, ada farmakogenomika atau kedokteran genetik sendiri, bioteknologi, konservasi spesies, apalagi ya, banyak kayak itu teman-teman. Ini membantu dalam pemahaman penyakit genetik, pengembangan obatnya, bisa desain protein, bisa pertanian modern bisa, dan berbagai aspek lain dari ilmu kehidupan. Kemudian terakhir ada interdisciplinary atau interdisipliner. Karena sifatnya interdisipliner, bioinformatika ini melibatkan kolaborasi antar biologi atau orang biologi, sebetulnya biolog ya, ilmuwan komputer, ada statistikawan, ada ahli matematika, ada juga profesor-profesor lainnya kayak gitu. Jadi kerjasama ini pasti penting untuk mengembangkan pendekatan komprehensif dalam analisis dan interpretasi data biologis, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, bioinformatic analysis ya, kita masuk ke yang main utama kita. Salah satu contoh bioinformatika yang berkaitan dengan golongan darah adalah analisis sequence gen yang bertanggung jawab atas determinasi golongan darah manusia. Jadi ya salah satunya tuh ada darah yang paling dikenal dari sistem ABO kayak gitu. Sistem golongan darahnya yang paling terkenal tuh disebut ABO. Yang pertama itu ada bioinformatic basis in the ABO system. Itu dasar bioinformatikanya dalam sistem ABO itu. Jadi kan gen yang bertanggung jawab atas sistem golongan darah ABO itu adalah gen ABO yang terletak di kromosom 9. Jadi ada 3 alel utama nih yang mempengaruhi golongan darah ABO. Ada IA, ada IB, dan I atau O itu sendiri. Jadi ada gen IA dan IB adalah dominan. Kalau mereka IA, IB ini bergabung maka jadi kodominan. Sedangkan
I atau O itu adalah alel resesif penerima ya. Kemudian ada genetic sequence analysis atau analisis sequence genetik. Kita dapat menggunakan data sequence ini untuk mengenali atau mengidentifikasi ya varian genetik yang berkaitan dengan golongan darah ABO itu. Jadi kemudian ada melalui bioinformatika kita bisa membandingkan nih sequence DNA individu dengan sequence referensi untuk gen ABO. Nah, ya gunanya untuk menentukan genotip individu. Misalnya ya IA, bisa IB, bisa IAIB yang tadi ada IAI, ada IBI, atau II. Nah, gitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, yang ketiga ada interpretation and blood groups. After analyzing the genetic sequence, you can predict someone blood group based on the genotype. Ya, jadi interpretasi dan prediksi golongan darah setelah menganalisis tadi yang sequence genetik, kita kan bisa memprediksi nih golongan darah seorang berdasarkan genotipnya gitu. Misalnya individu nih dengan genotip IAIA atau IAI, pasti kan akan memiliki golongan darah yang A. Atau individu dengan genotip IBIB atau IBI akan memiliki golongan darah B. Individu dengan genotip IAIB akan memiliki golongan darah AB. Dan individu dengan genotip yang II pasti akan memiliki tekanan darah O, seperti yang saya katakan tadi lah. Kemudian yang terakhir ada clinical application atau aplikasi klinisnya. Jadi informasi tentang golongan darah seseorang memiliki relevansi klinis penting, terutama dalam transfusi darah ya kan. Kalau pada sakit, apakah dia kekurangan darah, kecelakaan kayak gitu kan, ya transfusi darah intinya, atau atau juga transplantasi organ dan kehamilan kayak itu. Jadi dia bukan hanya tentang darah aja, dia bisa juga tentang organ-organ apabila ya bedah jantung, bedah ginjal seperti itu atau kehamilan. Itu kan pasti mengeluarkan darah yang banyak. Jadi ini sangat berpengaruh penting. Dengan mengetahui golongan darah seseorang berdasarkan analisis genetiknya, jadi resiko kesalahan transfusi atau komplikasi lainnya dapat diminimalkan. Karena kalau kita salah mentransfusi darah kayak gitu dari yang misal dia butuhnya darah A, kita kasih darah B itu ya berbahaya teman-teman. Dalam konteks ini, bioinformatika memainkan peran penting dalam interpretasi sekuens genetik untuk kemajuan klinis kayak gitu. Dengan hasil genetik, informasi tentang golongan darah dapat diperoleh dengan akurat yang sangat tinggi lah akurasinya, yang dapat membantu dalam praktik medis dan kesehatan masyarakat. Ya kayak gitulah kira-kira teorinya teman-teman. Mari kita langsung aja ke praktik codingannya ya. Ciao, see you. Baiklah teman-teman, dan kali ini kita sudah memasuki codingannya teman-teman. Jadi di sini kita melakukan codingan Python. Di sini kita akan melakukan prediksi golongan darah pada anak berdasarkan orang tuanya ya, golongan darah dari orang tua mereka. Jadi pertama di sini kita akan mendefinisikan dulu adalah blood group prediction, yaitu untuk menginisialisasi ibu, ayah, ibu dan gender dari anak tersebut. Maaf, saya jadi bingung. Kemudian ada father, mother, sama father upper, mother upper. Jadi ini fungsinya ini untuk apabila kita nanti menyimpulkan apakah itu A atau B atau AB atau O, itu akan menjadi upper semua, jadi huruf besar. Jadi walaupun kita menggunakan huruf kecil itu tidak masalah teman-teman. Kemudian ada potential groups. Jadi ini kan belum ada, nanti akan dikelompokkan kayak gitu teman-teman. Kemudian di sini ada if father AA dan mother AA, potential blood group bisa jadi A, bisa jadi O kayak gitu. Jadi ini teman-teman ya adalah sebuah logika ya teman-teman yang saya buat supaya untuk memudahkannya kayak gitu teman-teman. Jadi ini hanya prakteknya aja nanti di sini. Jadi nanti apabila di sini semua udah ada AA, ada AB, ada AO, maka dan sebagainya. Dan apabila menaruh yang tidak ada kayak gitu dan tidak cocok, maka invalid combination of father and mother group kayak gitu. Nah di sini ada ya perintahnya kayak gitu. Nanti ada father blood group, apakah grup ayahnya, apakah ibunya. Kemudian ada ditanyakan gender dari anak tersebut.
Nah, ini akan jadi hasilnya kayak gitu, teman-teman. Nah, daripada bingung-bingung ya, mari kita coba aja lah, teman-teman. Nah, kita coba. Pertama, kita diminta untuk mengisi golongan darah dari ayah ya. Misal ayahnya itu memiliki darah OA. Nah, kemudian ada anaknya memiliki golongan darah, ibunya O. Kemudian ditanyakan gendernya male atau female, maka kita jawab aja male. Nah, jadi bisa jadi anak itu akan memiliki golongan darah A atau golongan darah O kayak gitu. Sebenarnya ini dari saya sendiri ya. Ayah saya A, ibu saya O. Saya laki-laki, saya memiliki golongan darah O. Tapi bisa jadi juga ada yang A karena adik saya A kayak gitu. Kita coba lagi ya. Mungkin kita coba yang invalid kali ya, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, teman-teman, kita coba misal ayahnya itu AB. Kita coba ibunya O. Anaknya itu laki-laki. Nah, invalid combination of father and mother's blood group. Kenapa sih invalid kayak gitu, teman-teman? Sebenarnya nggak ada larangan juga pernikahan antara yang AB dan yang O kayak gitu. Tapi masalahnya nanti akan terjadi di kemudian hari yang berbahayanya, teman-teman. Kayak apabila AB ini kan dia otomatis dia bisa menerima dari semua kayak gitu. Sedangkan yang O ini nggak bisa menerima dari semua, hanya bisa dari O sendiri. O ini bisa membagikan darahnya kepada semua kayak gitu. Jadi apabila nanti ada transportasi organ atau bagaimana, yang AB ini mungkin aman kayak gitu, teman-teman. Tapi yang O sulit kayak gitu, teman-teman. Dia nggak bisa menerima dari A, nggak bisa menerima dari B, harus dari O sendiri. Ya, saya kira gitu, teman-teman. Saya harap kalian bisa memahami. Terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next video.